Halo guys, kembali lagi di channel Muri Oreng, channelnya Orang Goblak. Di video kali ini saya akan mencoba memperbaiki PCB AC yang ngaco ya guys, atau rusak. Di AC ini unit indoor udah dimatiin, tapi unit outdoor itu masih hidup ya guys. Dan ini setelah saya bongkar ya guys, ini PCB-nya. Jadi kalau masalahnya seperti ini, itu efeknya itu di unit dalam itu bisa bocor ya guys. Soalnya dia itu ngeblok es. Karena unit dalam itu udah mati, tapi mesin itu masih terus berfungsi ya guys, atau berputar. Makanya dia itu dinginnya itu nggak kebuang, sementara kompresor itu dia masih nyala. Makanya kalau kejadian seperti ini itu udah pasti di dalam indoor atau di kamar itu pasti akan netes air guys. Jadi kalau misalkan nggak buru-buru dimatiin itu akan banjir guys. Dan ini komponen-komponennya ya guys, kita colok dulu. Gini guys, ini sensor digitalnya ya guys. Ini sengaja saya pasangnya itu di atas kasur lantai ya guys. Soalnya kalau misalkan yang penting intinya itu jangan ditaruh di bahan pengantar listrik ya guys. Jadi kalau misalkan ditaruhnya di bahan pengantar listrik, itu nanti PCB-nya justru malah jebol guys. Bisa-bisa bukannya diperbaikin malah jadi ngerusak guys. Makanya ditaruhnya itu di tempat yang bukan di bahan yang penghantar arus listrik ya guys. Jadi kalau misalkan kayak plastik, kain, karet, itu dia itu bukan bahan-bahan penghantar arus listrik ya guys. Jadi aman ya guys. Yang aman bukan pengantar arus listrik itu ya contohnya itu kertas, kain, karet, kayak gitu ya guys. Dan ini output yang ke arah outdoor ya guys. Ini yang saya tunjuk pakai test pen. Ini karena bermasalah di spare partnya atau PCB-nya, makanya arus dari unit indoor ke outdoor itu masih mengalir ya guys. Jadi nggak diputusin guys, nggak ada sistem pemutusnya ya guys. Soalnya sistem pemutusnya itu error atau rusak atau jebol ya guys. Nanti saya akan coba perbaikin, sama nanti saya jelasin satu persatu nama-nama spare partnya ya guys, sama fungsi-fungsinya. Nanti setelah saya perbaikin saya jelasin ya guys. Ini yang saya tunjuk itu namanya kapasitor guys.
kalau ini namanya, ini kapasitor juga guys, kapasitor elko. Fungsi dan kegunaannya nanti saya jelaskan setelah PCB nya itu saya perbaiki ya guys. Ini saya sambil deteksi arus listriknya ya guys. Perbaikin PCB itu gampang-gampang susah ya guys. Jadi tergantung kita itu bisa mendeteksi atau enggak ya guys. Nah kalau yang saya tunjukin ini namanya high stick ya guys. Nanti saya juga jelaskan setelah PCB nya itu diperbaiki ya guys. Jadi PCB ini keluarnya kata konsumen itu satu itu bocor. Setelah dicek ternyata dari unit outdoor itu masih nyala ya guys, tapi unit dalamnya itu udah mati. Makanya timbullah ngeblok es. Setelah ngeblok es karena dia dinginnya nggak dibuang sama sistem indoor, makanya di dalam itu pasti akan bocor guys. Kecuali kalau misalkan unit outdoornya mati normal, AC unit indoor itu dimatiin, dia nggak bakalan bocor guys. Soalnya sistem operasi AC itu semuanya sudah off semua guys, sudah mati. Berhubung di sini ada spare part yang rusak, makanya sistemnya itu jadi ngaco, error gitu guys. Maka disitulah timbul masalah yang lain ya guys. Ini bentuk PCB dibaliknya ya guys. Kalau dibalik kerangkaiannya seperti ini. Dan ini yang saya tunjuk itu namanya IC ya guys. Ini juga ada fungsinya guys. Di sini IC-nya itu banyak banget guys. Ini sambil saya lihat apakah ada yang kendor atau ada yang gosong. Kalau misalkan kendor ya disolder ulang kayak gitu guys. Jadi dia itu di jaringan modulnya itu tersambung lagi guys. Sebenarnya saya sudah bisa mastiin ya guys. Kalau misalkan unit indoor itu udah dimatiin, terus unit outdoor masih tetap nyala, itu berarti dari sistem relaynya ya guys. Relaynya yang sudah nggak berfungsi guys. Jadi fungsinya relay itu ya sama seperti saklar ya guys. Nanti saya jelaskan semuanya setelah saya cek semua ya guys. Jadi yang namanya relay itu yang ini ya guys, yang ada soket 2 ini yang warna merah, itu namanya relay. Oke guys, kita sudah kembali di video setelah saya perbaiki titik kerusakannya ya guys. Ternyata di sini yang rusak itu dari relaynya ya guys. Jadi ini yang namanya relay.
Ini hanya contoh relay yang sudah rusak ya guys. Sebenarnya ini bukan relay PCB ini. Cuma ini contoh aja relay bekas yang sudah rusak ya guys. Ini kalau misalkan relaynya dia berfungsi, itu jalur ke outdoor itu dia itu emang masih ada arus listriknya ya guys. Cuma arus listriknya itu hanya listrik standby guys. Jadi di outdoor itu nggak bakalan nyala. Kalau listrik dua-duanya masih tetap ada. Hanya saja buat menghidupkan outdoor itu dia itu nggak bakalan kuat. Soalnya sistem relaynya itu standby. Untuk pengertian daripada relay itu sendiri adalah relay itu komponen elektronik yang terdiri dari dua bagian ya guys. Dua bagian utama yaitu elektromagnetik atau coil dan mekanikal ya guys. Jadi fungsinya itu sama seperti saklar. Jadi kalau misalkan dimatiin ya berarti arus listriknya langsung mutus. Kalau misalkan dihidupin, jadi arus listrik yang ke arah outdoor juga bakalan ngikut nyala ya guys. Itu artinya relay ya guys. Jadi ini contoh relay yang udah rusak ya guys. Ini hanya relay contoh aja. Jadi bentuknya itu seperti ini. Itu ada tulisan L sama COM. L itu listrik, COM itu kompresor. Nanti di sini juga saya akan menjelaskan. Mungkin di video kali ini durasinya itu sekitar 1 jaman ya guys. Jadi bisa buat jam tayang juga. Kalau ini namanya elko ya guys. Ini trafo, ini kapasitor. Nanti saya mulai dari ini ya guys, dari trafo yang ini nih. Tapi nanti setelah saya coba tes nyalain dulu ya guys. Setelah saya coba perbaikin apakah berfungsi dengan normal atau tidak ya guys. Cuma proses penggantiannya saya nggak saya videoin guys. Nanti saya sambung dulu ke listrik ya guys. Ini seperti biasa colokan. Oke guys, jadi buat kalian para teknisi AC, kalau misalkan ya ini khusus teknisi yang masih pemula aja ya guys, yang mungkin belum begitu ahli, masih bingung cara mendeteksi kerusakannya. Ya semoga dari video ini bisa menjadi pelajaran ya guys buat kalian, khususnya itu buat teknisi pemula ya guys. Kita coba nyalain lagi guys. Oke. Nah ini guys, kalau misalkan nemuin seperti ini, jadi dia keluarnya unit indoor itu udah dimatiin tapi unit outdoor itu masih nyala ya guys. Jadi pastiin yang titik rusaknya itu ini guys, namanya relay atau pemutus arus ya guys. Kita coba matiin lagi. Ini biasanya kalau posisi seperti ini dia connect-nya itu lama guys. Soalnya ini yang namanya termis ini nggak ditaruh di tempatnya ya guys, bukan pada fungsinya. Dia kalau ditaruhnya misalkan di indoor, dia di tembaga, dia itu connect-nya itu lebih cepat guys. Cuma karena di sini di lantai,
dia rada lama, koneknya itu lama. Ini sambil nunggu ya guys. Ini namanya kapasitor ya guys. Kalau yang ini namanya elko guys. Ini namanya trafo guys. Kalau yang ini namanya termis ya guys. Nah ini sensornya ya guys. Yang ini namanya dioda. Terus yang ini namanya resistor ya guys. Ini juga resistor ini. Kalau yang ini namanya konduktor ya guys. Terus yang ini itu namanya buffer ya guys. Buzzer. Guys, ini guys. Kalau buffer yang ini ya guys, ini buffer namanya. Jadi udah berfungsi normal ya guys. Kalau ini hashtag ya guys. Nanti saya jelasin satu-satu ya guys. Dan apa fungsinya ya guys. Oke, nanti kita langsung cabut aja. Keras juga ini dicabut. Oke guys, seterusnya saya akan menjelaskan nama-nama spare partnya ya guys. Ini saya mulai dari sini ya guys, dari ini. Nah ini, kalau ini namanya trafo ya guys. Trafo itu fungsinya menurunkan tegangan dari 220 volt menjadi 12 volt atau 15 volt ya guys. Jadi kalau misalkan sudah menjadi 12 volt itu di rangkaian sini itu dia nggak akan jebol ya guys. Kalau 12 volt itu sama aja listrik aki ya guys. Nah ini namanya trafo, itu fungsinya gitu guys, buat menurunkan tegangan dari 220 menjadi 12 volt atau 15 volt ya guys. Ini trafo namanya.
Kalau dioda, ini namanya dioda ya guys. Ini dioda, ini juga dioda. Ini sama. Ada lagi. Nah, ini banyak banget diodanya. Nah. Kalau yang ini nih yang namanya dioda. Itu arti atau fungsinya itu menambah arus AC, merubah arus AC jadi DC ya guys. Jadi kalau misalkan arus AC itu seperti listrik biasa ya guys. Kalau misalkan arus DC, dia itu tegangannya itu kecil ya guys. Jadi kalau misalkan voltasenya 12 volt atau di bawahnya, itu namanya aliran DC ya guys. Kalau misalkan 110 atau 220 itu namanya tegangan AC ya guys. Seperti di rumah-rumah itu namanya tegangan AC. Nah kalau udah di modul, dia itu pada dirubah menjadi DC ya guys. Dan ini nama spare partnya ya guys. Ini namanya dioda. Jadi merubah arus yang tadinya AC jadi DC ya guys. Itu pengertian dari dioda ya guys. Terus selanjutnya itu elko ya guys. Kalau elko, yang namanya elko itu ini guys. Ini namanya elko. Elko itu fungsinya menyimpan dan menyempurnakan tegangan DC ya guys. Jadi tegangan DC itu disimpan di sini di elko. Setelah disimpan, dia langsung disempurnakan ya guys. Jadi tegangan DC-nya semuanya di sini nih guys. Ini salah satu fungsinya ya guys. Menyimpan dan menyempurnakan tegangan DC. Oke. Ini namanya elko ya guys. Selanjutnya resistor ya guys. Ini yang namanya resistor. Nah, ini juga resistor nih guys. Ini resistor. Resistor itu banyak banget ya guys. Ini juga resistor nih. Ini juga resistor. Jadi yang saya tunjuk pakai test pen ya guys. Kalau resistor itu artinya atau fungsinya itu berfungsi membatasi, mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian ya guys. Jadi rangkaiannya itu dibatasi guys, diatur arus listriknya guys. Jadi buat ngatur itu namanya resistor ya guys. Ini yang namanya resistor. Terus selanjutnya termistor ya guys, atau termoresistor. Yang namanya termistor itu ini ya guys. Ini yang namanya termistor. Ini. Nah, ini namanya termistor guys. Termistor atau termoresistor adalah jenis resistor yang nilai resistornya dapat dipengaruhi oleh suhu ya guys. Jadi ini fungsinya itu dia tergantung suhu guys. Jadi kalau misalkan suhu AC nya di sini kecapek,
dia berarti normal ya guys. Cuma kalau suhu ini nggak kecapai, dia biasanya berpengaruh ke mesin outdoor guys. Jadi outdoornya itu bisa mati, bisa hidup ya guys, kalau misalkan ini nggak kecapai ya guys. Kalau misalkan nggak kecapai, dia itu berarti dari ininya ya guys, dari freonnya itu belum standarnya guys. Jadi kalau misalkan ini masih mati hidup unit AC-nya, kadang dia itu menyebabkan AC itu nggak dingin guys. Ini namanya resistor, termistor ya guys, pengatur suhu. Jadi untuk mengatasi termistor ini, usahakan pengisian freon itu standarnya ya guys, agar termistor ini kejangkau dinginnya guys. Nah ini namanya termistor atau termoresistor. Itu artinya adalah jenis resistor yang nilai resistornya dapat dipengaruhi oleh suhu. Itu artinya guys. Terus ini resistor itu ada itu ya guys, tadi ketinggalan yang ini resistor. Dia mempunyai beberapa fungsi ya guys. Satu itu pembatas arus listrik ya guys. Yang kedua itu pengatur arus listrik. Yang ketiga itu pembagi tegangan listrik. Yang keempat itu penurun tegangan listrik ya guys. Jadi kalau misalkan listriknya gak stabil buat komponen-komponen di dalam ini, jadi ini bisa buat ngatur ya guys, buat ngatur tegangan itu guys. Terus selanjutnya itu kapasitor ya guys. Kapasitor itu ada dua macam ya guys. Ini juga namanya kapasitor ya guys. Ini namanya kapasitor. Terus ini kapasitor ya guys. Kapasitor atau kondensator ya guys. Ini bentuknya seperti ini. Ini kalau kapasitor buat di PCB itu biasanya itu ukurannya 1 ya guys, 1 atau 2 mikro ya guys. Nah itu kelihatannya guys, 1 UF itu artinya mikro ya guys. UF 1 UF itu namanya mikro. Nah ini namanya kapasitor ya. Kapasitor atau kondensator itu artinya suatu alat yang dapat menyimpan energi muatan listrik ya guys. Elko. Jadi fungsinya itu ini itu menyimpan ya guys. Menyimpan muatan energi ya guys. Jadi buat nyimpan. Kalau ini fungsinya itu buat penggerak kipas ya guys, kipas atau dinamo fan motor ya guys. Ini namanya kapasitor. Ini juga ada tulisannya, ini 1 UF. UF itu artinya mikro ya guys. Untuk bahasa elektronik ya guys, itu namanya mikro. 1 UF 450 volt. Terus selanjutnya itu konduktor ya guys. Ini yang namanya konduktor. Ini jadi model kabel-kabel dililit aja ya guys. Ini namanya konduktor guys.
itu ya penyeimbang ya guys, penyeimbang tegangan guys. Itu fungsinya konduktor guys. Seterusnya itu booster ya guys. Yang dimaksud booster itu sebuah komponen elektronik atau elektronika yang dapat mengubah sinyal listrik jadi getaran suara ya guys. Ini bentuknya seperti ini. Ini juga booster. Nih. Jadi sumbernya itu dari sini, dari booster. Nanti kalau misalkan dia udah dinyalain pakai remote atau pakai manual, nanti dia itu akan bunyi. Bunyinya itu biasanya tit kayak gitu guys. Dan ini sumbernya dari sini guys. Ini sumbernya dari sini. Ini yang namanya booster ya guys. Ini juga booster. Terus ada lagi yang namanya itu buffer ya guys. Ini yang namanya buffer. Ini satu, ini ada dua. Ini buffer. Ini juga buffer. Bukan wafer ya guys. Buffer. Kalau buffer itu arti atau fungsinya itu rangkaian yang menghasilkan tegangan output sama dengan inputnya ya guys. Tuh, jadi tegangan output itu keluar ya guys. Jadi antara tegangan input atau output itu sama ya guys. Dan ini tegangan input ya guys. Input itu yang dari pusatnya ya guys, yang tegangan masuk itu namanya input. Jadi kalau misalkan sudah di rangkaian PCB itu berarti dia itu outputnya dari input ini ya guys. Terus ada lagi yang ini guys. Ini juga sangat penting ya guys fungsinya. Ini namanya high-stick ya guys. Jadi high-stick itu fungsinya itu buat penahan transistor ya guys. Jadi transistor itu buat kepentingan jaringan modulnya juga ya guys. Jadi kalau high-sticknya makin bagus, maka transistornya itu nggak cepet panas guys. Jadi itulah fungsi high-stick ya guys. Dan ini yang saya tunjuk itu transistor ya guys namanya, itu yang warnanya hitam. Jadi di sini itu karena ada high-stick, jadi PCB ini seluruhnya itu nggak cepet panas ya guys. Jadi panasnya itu diresep di sini. Namanya itu high-stick, buat penahan panas. Ini juga di komponen elektronik seperti TV, terus salon kayak gitu guys, mixer, itu semua pakai high-stick ya guys. Jadi fungsinya itu buat meredam panas ya guys. Jadi kalau ada ini high-sticknya semakin bagus, berarti buat menjaga keamanan panas itu makin bagus juga guys. Jadi buat kalian yang suka ngerakit ampli, ini juga high-stick ini sangat penting ya guys. Jadi biar amplinya itu nggak cepet panas.
mau jedak-jeduk berapa jam juga kalau ininya bagus, ini komponen-komponennya itu masih tetap stabil dingin guys. Itu namanya hashtag ya guys, ini fungsinya buat menahan panas, meredam panas. Terus kalau yang ini sekring ya guys, mungkin kalau sekring ini kalian mungkin tahu ya guys. Ini sekring itu namanya itu pemutus ya guys, atau yang mengalirkan listrik ya guys, pemutus arus, ini namanya sekring. Jadi kalau sewaktu-waktu di komponen ini sekitaran sini dia bermasalah atau listriknya bermasalah, ini buat keamanan dia pakai sekring ya guys, seperti ini guys. Jadi kalau ada yang konslet, nanti yang kalah atau yang rusak itu yang ininya dulu guys. Jadi ini kalau diibarati perang itu, ini prajurit terdepan guys. Ini. Jadi kalau ada masalah konslet di sini, di dalam ini itu putus ya guys. Jadi seluruh komponen yang ada di sini dia itu aman guys, nggak cepet rusak. Nah itu guys. Oke, ini lebih dekat ya guys. Ini namanya trafo, ini namanya resistor, ini namanya dioda, ini resistor, ini namanya elko. Nah ini kalau ini juga elko atau kapasitor. Yang ini relay. Kalau ini namanya buffer ya guys. Ini buffer 1, 2, booster. Ini namanya booster guys. Jadi yang bisa bikin AC itu bunyi, kalau dinyalain itu bunyi tit. Terus ini konduktor ya guys, konduktornya, pusatnya kayak gitu guys. Ini imbang. Nah kalau ini namanya tombol manual ya guys. Jadi kalau misalkan AC-nya rusak itu bisa dari ini sensornya, bisa juga dari remote-nya guys. Kalau remote-nya nggak berfungsi, terus sensornya nggak berfungsi, jadi jalan utama itu pakai ini guys, pakai tombol manual. Nah itu guys. Jadi rangkaiannya itu seperti ini ya guys. Ini saya sengaja bikin video durasinya itu rada panjangan ya guys. Soalnya memang ada kepentingan buat ini guys, jam layang. Ya. Jadi saya bikin video sambil menjelasin. Saya dapat jam tayang, kalian juga dapat penjelasan ya guys, dapat ilmu guys. Jadi kita itu sama-sama berbagi guys. Yang penting jadi manusia itu saling menguntungkan ya guys, jangan saling merugikan. Kalau merugikan itu ya kurang bagus guys. Jangan lupa guys, sorry ngerokok dulu biar pikirannya enak. Ini untuk bagian-bagiannya ya guys, bagian PCB yang ada di dalam. Nah kalau ini soket, ini namanya soket buat sensor ya guys, buat ini
digitalnya guys. Nih. Nah ini soketnya guys. Di sini tuh banyak banget ya guys. Ini ada keterangannya guys. Ini soket swing ya guys. Swing itu yang di AC itu kayak lidah ya guys, yang bisa naik turun. Itu namanya swing guys. Kalau ini sama guys, buat dalemannya guys, swing dalam. Terus ini soket itu ya guys, soket dinamo motor fan. Ini bentuknya seperti ini, jadi biar baling-balingnya itu muter guys. Jadi rangkaian PCB AC itu seperti ini ya guys. Kalau ini yang relay, ini kabel dari colokan ya guys. Ini satu larinya ke sini, terus dari sini dialirin ke arah luar ya guys, arah outdoor. Ini sambil merokok biar relax. Ini soket ke arah outdoor. Nah ini kita tinggal kita buka di baliknya ya guys. Kita balik dulu. Nah di baliknya seperti ini guys. Jadi usahakan kalau misalkan kalian cuci AC ini jangan sampai kena air ya guys, soalnya rawan konslet guys. Ini jalur yang kemarin saya ganti ya guys, yang ini guys. Nah itu guys, lebih dekat. Jadi ini yang diganti ya guys, yang diperbaikin. Nih ada bekasnya. Jadi kalau ini sih sebenarnya hampir rapi, hampir sama hampir sama solderan pabrik ya guys. Jadi kerjanya itu rapi ini guys. Nih. Nah, ini guys. Nah, itu guys. Ini rangkaian dibaliknya seperti ini guys. Ini juga ada nama spare partnya ya guys. Ini IC nih guys. Ini namanya IC. Ini juga IC. Ini juga IC guys. Jadi IC itu fungsinya itu atau artinya itu menurunkan tegangan dari 15 volt ke 12 volt ya guys. Jadi sesuai kebutuhan guys. Kalau misalkan komponen-komponen di baliknya ada yang membutuhkan
cuma 12 volt. Jadi sama IC itu distabilkan ya guys, stabilkan nama ini IC biar menjadi 12 volt. Voltnya itu volt DC ya guys, bukan AC. Jadi kalau volt DC itu kalau misalkan kita pegang pun ada setrum, cuma setrumnya itu kecil. Jadi kalau kita pegang itu cuma kaget ya guys, nggak sampai mental gitu guys. Sini juga kalau misalkan ini juga tambahan ya guys, kalau misalkan ada yang ngaco, ini bisa juga dibersihin pakai thinner atau bensin ya guys. Nih, asalkan bersihnya itu jangan pakai rinso. Kalau pakai rinso terlalu bersih akhirnya tambah ngaco gitu guys. Jadi bersihnya itu pakai bensin atau pakai thinner ya guys. Pakai thinner, usahakan pakai sikat gigi ya guys. Jadi semuanya itu bisa kejangkau guys. Jadi itu cara bersihin ininya ya guys. Kalau misalkan PCB ini kelihatan kotor, berarti bersihnya itu pakai thinner atau pakai bensin ya guys. Cuma kalau kira-kira di sekitar sini ini ada yang kendor atau longgar, itu usahakan itu disolder ulang ya guys. Jadi biar kenceng, jadi fungsinya itu seperti semula guys. Tuh, guys. Jadi seperti inilah ya guys penjelasannya. Jadi keluarnya itu unit indoor nyala, tapi unit out setelah unit indoor dimatiin, tapi unit outdoor itu masih hidup ya guys. Jadi intinya itu yang rusaknya itu berarti dari relaynya ya guys, atau pemutus arus ya guys. Soalnya di dalamnya itu seperti model saklar guys. Ini biar jelas komponen-komponennya. Di sini juga ada ya guys, ada namanya komponen-komponennya guys. Nanti saya buka dulu guys. Jadi sama aja ya guys, dalamannya seperti ini ya, jaringan-jaringan ya guys. Nah, di sini nggak bisa saya buka ya guys. Nah kalau ini namanya lampu digitalnya ya guys. Jadi kalau misalkan kita nyalain atau matiin, nanti di sini bisa kelihatan layarnya guys. Kalau misalkan hidupin, berarti layarnya juga akan ngikuti hidup guys lampunya guys. Ini juga buat deteksi suhu ya guys. Kalau misalkan kita di remote-nya misalkan 16 derajat Celcius, nanti di sini juga akan nongol angka 15 ya guys. Itu guys. Nah seperti ini guys, salep 88. Ngerokok ya guys, biar enjoy. Terus yang ini ya guys, yang ini yang hitam nih, yang saya tunjuk pakai kuku, ini biasa disebut itu mata kucing ya guys. Ini fungsinya itu sensor ke remote ya guys. Jadi kalau misalkan ini dinyalain kayak gitu guys.
kedip-kedip ya guys. Ini cara seperti ini juga bisa buat deteksi ini tuh ya guys, deteksi apakah remote itu masih berfungsi atau enggak ya guys. Ini kalau yang berfungsi seperti ini guys, kalau ditekan itu dia itu kayak ada tonjolan lampu hidup ya guys. Nah itu guys. Nah itu guys. Nah itu kedip-kedip. Itu fungsinya remote-nya itu nyala ya guys. Jadi kembali lagi ke sini guys. Jadi ini fungsinya itu buat sensor remote ya guys. Jadi kalau misalkan ininya berfungsi normal, remote-nya normal, nanti ini jalur utama ya guys, yang bisa menghidupkan atau mematikan dari remote ya guys. Ini guys, ini namanya itu guys, namanya mata kucing guys. Kalau teknisi menyebutnya itu mata kucing. Ya mohon maaf kalau misalkan dari penjelasan kurang jelas. Video ini saya bikin pas kebetulan ada kerusakan dari relaynya ya guys, jadi saya sekalian jelasin nama komponen-komponennya sama fungsinya ya guys. Jadi buat jam tayang juga guys ya, durasinya itu ada 1 jam guys. Buat ngejar jam tayang guys ya, kalau bisa sih kalian bantu support ya guys. Oke, kita colok lagi ya guys. Nah ini guys, ini kan udah nyala nih guys. Jadi di sini itu kan udah ada aliran listrik ya guys. Cuma kalau yang aliran ini, dia kalau dipegang itu nggak bakalan nyetrum guys. Soalnya dia itu udah diatur ya guys. Udah diatur sama komponen-komponen ini guys. Jadi yang tadinya 220 volt AC jadi sekitar 15 atau 12 volt jadi DC ya guys. Jadi yang kalau dipegangan nyetrum itu namanya udah DC guys, bukan AC guys. Ini saya pegang juga nggak bakalan nyetrum. Ini sensornya rada error ya guys. Sebenarnya ini normal guys, cuma karena termisnya itu dia nggak ditaruh di pipa, makanya dia itu timbulnya error. Ini kalau misalkan termisnya ditaruh di tembaga UPN indoor, dia langsung normal guys. Nanti kita coba matiin dulu ya guys. Ini yang disebut tadi itu buffer guys. Nah ini yang bunyinya di sini guys, titik bunyinya.
udah bunyi tek, berarti ini udah ngalir ke outdoor ya guys. Cuma kalau setrum ini jangan coba-coba pegang ya guys, soalnya setrum ini itu masih murni AC guys, jadi tegangannya itu sekitar 110 sampai 220 volt ya guys. Ini kabel sama ya guys. Ini kalau misalkan dipegang itu bisa mental guys. Ini masih murni listrik AC ya guys, voltase AC. Beda sama sini. Kalau sini udah diatur lewat komponen-komponen ini, makanya saya pegang itu nggak nyetrum guys. Soalnya di sini udah dirubah DC ya guys, udah menjadi 12 volt tuh guys. Kalau 12 volt itu, kalau di motor itu aki guys, aki itu 12 volt. Sama cesan juga dia udah dirubah. Kalau cesan biasanya 2 ampere, 3 ampere, 4 ampere sampai 5 ampere ya guys. Jadi dia tegangannya itu yang masuk ke HP itu udah DC. Jadi nggak bakalan nyetrum kalau dipegang. Ini maaf ya guys, ini videonya emang sengaja durasinya itu saya bikin 1 jam ya guys. Semoga sih nggak membosankan, soalnya buat kepentingan jam tayang ya guys, biar cepat mencapai 4000 guys. Nih. Ya kalian juga bisa belajar ya guys, bisa melihat komponen-komponen PCB AC seperti ini guys. Buat kalian para teknisi pemula yang mungkin juga perbaikan PCB itu masih awam, belum bisa ya guys, kalian bisa hubungin saya, nanti PCB bisa diperbaiki ya guys. Untuk wilayah Tangerang khususnya itu daerah Gondrong, Cipondo, Pondok Bahar, Cipondo, sekitarnya guys yang dekat-dekat. Kalau ada kerusakan PCB, entah itu PCB AC, PCB mesin cuci, PCB kulkas, itu bisa hubungin saya guys. Nanti bisa perbaikan, bisa diperbaiki. Jadi kita sama-sama sambil bekerja sambil berbagi ilmu ya guys. Ini karena udah malam, suara saya itu rada ini guys, rada serak. Kalau udah lewat malam pagi seperti ini, suara jadi berubah guys.